Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah komen. Mungkin ada yang sama dengan Kak Rini. Halo Kak, aku sapa dari sini ya Kak. Ya Kak Rini, ini nyimaknya sambil nyuci gitu ya, sambil aktivitas ya, sambil tiduran juga. Dan beliau berkata, aku pertama kali ngikutin ini, maksudnya channel Fakta Sejarah ini ya, pas zaman KKN Desa Penari. Ya, terima kasih Kak Rini. Mungkin masih banyak ya teman-teman yang di sini yang sama dengan Kak Rini. Mohon maaf belum saya sebut ya Kak. Terima kasih buat yang seperti Kak Rini ya, dan juga buat teman-teman semua yang sudah menyimak di Fakta Sejarah. Sebuah kisah berjudul Kutukan Kembar terbaru di Fakta Sejarah. Mari kita mulai hiburan misteri ini. Bismillah. Suasana sepi, hanya terdengar detik jam dinding dan desau angin dari jendela yang sedikit terbuka. Santi yang tengah tertidur pulas harus terbangun karena merasa tenggorokannya teramat kering. Aduh, airku habis lagi, keluh Santi saat meraih gelas. Ia pun dengan perasaan malas turun dari ranjang dan membawa gelas kosong tersebut untuk ke dapur dan mengisinya dengan air yang berada di kulkas. Tik, 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 krak, krak. Santi melangkah perlahan ke arah dapur dengan matanya yang masih setengah mengantuk. Ia menuruni anak tangga, namun samar-samar ia mendengar suara aneh dari arah dapur. Suara apa itu? Gumam Santi seraya mengerutkan dahinya. Ia mengintip dari balik tembok dengan langkah kaki yang mengendap-endap. Cahaya kulkas menyinari separuh ruangan yang gelap. Ada seorang perempuan duduk membelakangi dengan rambut panjangnya yang terurai berantakan. Akan tetapi, Santi mampu mengenali sosok perempuan tersebut. Terdengar suara kunyahan kasar, basah, dan menjijikan. Kak, kakak, Santi mencoba memanggil dengan suara sedikit tertahan. Perempuan itu berhenti mengunyah. Perlahan ia menoleh, mulutnya berlumuran darah dengan potongan daging merah masih menggantung di giginya. Lapar, dagingnya masih segar, jawab Sinta dengan suara sengau samar-samar. Santi mematung, matanya membelalak, membesar, nafasnya tercekat. Ia mundur perlahan dengan keringat yang mulai membasahi dahinya. Perasaannya berkecamuk melihat adegan tersebut. Sinta tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah Santi. Ia membawa segumpal daging mentah merah yang masih meneteskan darah. Matanya yang hitam pekat menatap tajam kepada Santi. Kamu juga mau, San? Ucap Sinta seraya menyodorkan tangannya yang masih menggenggam daging mentah dengan seringaian ngeri di wajahnya. Prang! Santi menjatuhkan gelas di tangannya karena terkejut. Lalu ia pun menjerit dengan sangat keras. Ah, ibu, bapak! Teriak Santi sekuat tenaga dan bruk. Di lain waktu, pagi itu Sinta yang sudah lebih dulu bersiap. Ia mencoba membangunkan sang adik yang sedari tadi belum terbangun. Santi, hayo bangun, sudah siang. Nanti kita terlambat sekolah, ucap Sinta seraya menggoyang-goyangkan tubuh adiknya yang masih terlelap. Tubuhnya menggeliat malas. Dan dengan mata yang masih teramat berat, perlahan-lahan Santi membuka kedua bola matanya. Ia pun samar-samar mulai melihat sosok Sinta, sang kakak yang sudah berada di hadapannya dengan pakaian seragam sekolah lengkap. Ah! Tiba-tiba saja Santi berteriak histeris tanpa sebab, membuat Sinta terkejut dan kebingungan. Ada apa, San? Tanya Sinta seraya menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan kondisi sekitar dengan wajah bingung. Akan tetapi, Santi terus histeris seraya menutup wajahnya dengan kedua tangan dan tidak mau disentuh oleh Sinta. Karena mendengar ada kegaduhan, kedua orang tua pun datang menghampiri untuk memastikan. Ada apa kalian pagi-pagi udah gaduh? Tanya Ibu Sukma. Iya, kalian ini loh, sudah pada besar kok masih saja berantem terus, keluh Pak Surya seraya melipat kedua tangannya. Enggak loh Pak, aku cuma mau bangunin Santi doang.
Tapi tahu-tahu Santi teriak-teriak. Jelas Sinta dengan wajah panik. "Aku gak mau lihat Kak Sinta, Bu. Pak," ujar Santi tiba-tiba dengan suara gemetar dan tangan yang masih menutupi wajahnya. "Loh, emangnya aku ngapain kamu sih, Dek? Aku cuman bangunin kamu loh," jawab Sinta kesal. Tak terima dengan ucapan sang adik, ia pun berlalu pergi dengan perasaan kesal dan kecewa. Bu Sukma dan Pak Surya pun hanya menghela nafas melihat sikap kedua anaknya yang memang sudah terbiasa berulang setiap hari, sehingga tidak heran jika ada kejadian seperti ini. "Santi, kamu ini kenapa toh, Nduk? Kasihan kakakmu, cuman mau bangunin kamu doang loh," ucap Bu Sukma seraya meraih kedua tangan Santi. Bu, Kak Sinta seram. Semalam aku lihat dia makan daging mentah punya ibu yang ada di kulkas," ujar Santi dengan mata yang sudah sembab menahan rasa takut dan mual. Akan tetapi, Pak Surya hanya terkekeh kecil melihat tingkah anak gadisnya itu. Sepertinya Santi bermimpi dan merasa itu hal yang nyata. "Mimpi kamu itu, Santi? Masa Sinta makan daging mentah? Kamu pikir kakakmu itu siluman?" Ejek Pak Surya seraya pergi berlalu untuk sarapan. Tapi bener Bu, aku lihat sendiri," kata Santi berupaya meyakinkan ibunya. "Sudah, itu cuma mimpi. Sekarang lebih baik kamu siap-siap mandi, terus sarapan bareng. Gak enak kalau nanti Mbak Uti harus nungguin kamu doang kan?" ucap Bu Sukma menasehati. Santi pun hanya mengangguk pasrah dan menurut saja. Namun di dalam benaknya, ia merasa bahwa apa yang ia lihat bukanlah sebuah mimpi. Tapi apa mungkin kakaknya makan daging mentah? Di meja makan, Sinta sudah duduk dengan santai menikmati sarapan nasi goreng buatan Bu Sukma tanpa menunggu yang lainnya. "Kamu ini gak pernah sopan," tegur Mbah Uti yang kala itu baru saja duduk dan menatap tak suka kepada Sinta. "Aku buru-buru, Uti. Hari ini banyak tugas di sekolah," ucap Sinta dengan wajah kesalnya. "Alasan aja kamu," hardik Mbah Uti kepada Sinta. "Sudah Bu, pagi-pagi gak baik loh marah-marah. Nanti tensi ibu jadi naik lagi," tegur Surya kepada ibu kandungnya itu dengan senyuman tipis di wajah. "Mau tuh Ti, kalau sama aku kenapa sih marah terus?" ungkap Sinta merasa kesal. Sinta merasa selalu dapat perlakuan yang berbeda dari Mbah Utinya itu. Jika kepada Santi, Mbah Uti selalu berbicara dengan nada halus dan penuh kasih sayang, sementara dengan dirinya selalu dengan amarah. "Sudah, kamu juga Sinta, habiskan saja sarapanmu. Kalau ada orang tua berbicara, jangan ikut nimbrung. Itu gak sopan namanya," tegur Bu Sukma dan berupaya mengajari anaknya sopan santun. Selang 10 menit, Santi pun keluar dari kamarnya dengan seragam sekolah yang sudah rapi dan bersiap. Ia pun duduk tepat di samping Mbah Uti. "Cucuku, apa tidurmu nyenyak, Dek?" tanya Mbah Uti dengan nada halus, seraya tersenyum sumringah menatap Santi. "Sedikit gak nyenyak Uti, tapi gak apa-apa," jawab Santi seraya mengambil nasi goreng bagiannya. Ia pun dengan lahap menyantap sarapannya itu. "Loh, kenapa?" tanya Mbak Uti seraya mengerutkan alisnya. "Gak apa-apa kok Mbah," jawab Santi singkat. Sinta yang merasa cemburu pun bergegas menyelesaikan sarapannya, lalu berpamitan untuk berangkat sekolah. "Kak, tunggu aku," teriak Santi yang menyusul setelah berpamitan kepada Mbah Uti dan kedua orang tuanya. "Sinta itu harus dididik keras supaya nggak seenaknya," celetuk Mbah Uti dengan nada tidak suka. "Sudahlah Bu, Sinta dan Santi itu sama saja. Mereka masih terlalu belia, jadi harus ekstra sabar dalam mendidik," ujar Surya. "Benar Bu, kita tidak bisa terlalu keras, apalagi Sinta ini karakternya keras Bu. Kita sebagai orang tua
harus bisa menyesuaikan, timpal Sukma. "Eleh, kalian itu sama saja," guru tumbah Uti dan berlalu pergi. Sementara di sisi lain, Sinta yang masih merasa kesal pagi itu pun tak menggubris teriakan Santi yang terus berlari dan memanggil-manggil namanya. "Kak, tunggu!" teriak Santi dengan nafas yang tersengal-sengal. Ia terus berlari mengejar Sinta. Aduh!" keluh Santi yang terjatuh tersungkur di tanah. Lututnya mengeluarkan darah segar mengalir cukup deras karena terkena pecahan batu yang runcing. "Kakak!" teriak Santi, berupaya meminta tolong. Karena melihat Santi tersungkur, Sinta pun berbalik arah dan mencoba membantu adiknya, walaupun dengan perasaan yang masih kesal. "Serak, serak, serak. Kamu itu ceroboh banget, Dek," gerutu Sinta seraya mendekati adiknya. Akan tetapi di saat melihat lutut Santi berdarah, entah mengapa ia merasakan hal yang aneh. Merasa seperti ingin menghisap darah segar yang keluar dari lutut kembarannya itu. Glek, Sinta menelan air liurnya yang seperti ingin menetes ke tanah. Matanya tiba-tiba tidak bisa fokus. Dan pada akhirnya, Sinta hanya mampu terdiam memandang Santi. "Kak, kok diam aja sih? Tolong aku!" teriak Santi yang meringis kesakitan. Iya, sebentar Dek," ucap Sinta dengan sedikit gugup. Dengan hati-hati Sinta membuka tas sekolahnya dan mengambil sapu tangan miliknya itu untuk membalut luka adiknya. Namun ada sedikit noda darah yang menempel di tangannya. Lagi-lagi ada dorongan dari dirinya yang sangat ingin menjilati noda darah tersebut. Wangi, harum, gumam Sinta seraya menghirup tangannya sendiri yang masih bernoda darah. "Kak," tegur Santi seraya menepuk pundak Sinta. Iya Dek," jawab singkat Sinta. "Ayo, nanti telat," ujar Santi seraya bergegas berdiri dan merapikan roknya yang sedikit kotor akibat kejadian tadi. Sesampainya di sekolah, Santi dan Sinta harus berpisah karena mendapati kelas yang berbeda. Santi berada di kelas A, sementara Sinta di kelas B. "Aku harus ke kamar mandi dulu deh," gumam Sinta seraya melihat telapak tangannya yang masih bernoda darah milik Santi. Ia pun bergegas ke kamar mandi. Akan tetapi saat hendak mencuci tangan, lagi-lagi muncul dalam benaknya perasaan ingin menjilati noda darah tersebut. Dengan ragu-ragu dan melihat kondisi yang memungkinkan, Sinta pun mencoba menjilat telapak tangannya. Surup, manis, gumam Sinta dengan wajah sumringah, seraya bersemangat menjilati telapak tangannya hingga bersih tanpa dibasuh. "Sin, ngapain kamu?" tegur Melati teman sekelas Sinta, yang saat itu baru saja masuk ke dalam kamar mandi. Sinta hanya menoleh dengan senyuman dan tatapan aneh kepada Melati, dan berlalu pergi begitu saja. "Dasar aneh," batin Melati. Jam pelajaran telah usai. Seperti biasa, jika berangkat bersama, sudah pasti akan pulang bersama pula. Tapi siang itu, Sinta dan Santi ditemani Melati dan Raya juga, karena satu arah. Mereka berempat berjalan kaki, melewati jalanan dan perkebunan sepi karena itu jalan satu-satunya yang mereka lalui setiap hari. Ra, tadi pagi ada yang aneh deh sama Sinta," ucap Melati bisik-bisik agar Sinta yang berada di hadapannya tak mendengar obrolannya bersama dengan Raya. Akan tetapi, Melati dan Raya tak tahu bahwa Sinta mampu mendengar suara sekecil apapun. "Kenapa emang?" tanya Raya berbisik penasaran. "Serak." "Aku tahu kalian lagi ngomongin aku," ucap Sinta seraya menghentikan langkah kakinya. "Ada apa Kak?" tanya Santi terheran. Sinta menoleh ke arah belakang, lalu menatap tajam kepada Melati dan Raya. Seketika mereka berdua salah tingkah dan gugup. Apa maksudmu, Sin?" tanya Melati terbata-bata. "Kamu ngatain aku aneh, kan?" tanya Sinta dengan tatapan tajam. "Mau lihat hal yang lebih aneh lagi?" tanya Sinta dengan seringayan aneh di wajahnya. Raya dan Melati pun hanya terdiam terpaku dengan perasaan was-was. Mereka beringsut mundur
perlahan saat Sinta mulai melangkahkan kakinya mendekati mereka berdua. "Kak, udah, ayo pulang," cegah Santi dan berusaha menahan tangan Sinta. Akan tetapi, Sinta dengan kencang menepis tangan Santi, sehingga Santi tersungkur ke tanah. "Ah!" pekik Santi kesakitan. Di sisi lain Melati dan Raya menelan ludah saat menatap Sinta yang perlahan mendekat dengan wajah yang beringas dan bola mata yang tiba-tiba menghitam. Sin, kita nggak ngomongin kamu kok," ucap Raya terbata-bata seraya melangkah mundur. Akan tetapi Sinta tak mau mendengar ucapan Raya dan terus melangkah ke arah mereka dengan tatapan yang tajam. Sinta mendekat tanpa berkata-kata. Tangan kirinya meraih batu besar dari tanah. Santi yang melihat kakaknya akan melakukan sesuatu pun spontan berteriak, "Kakak, jangan!" Sinta tiba-tiba melemparkan batu itu dengan sangat keras sehingga mengenai dahi Melati hingga berdarah. Melati menjerit kesakitan. "Aduh!" Darah mengalir cukup deras dari dahinya sehingga membuat Melati terhuyung dan jatuh berlutut. Raya ingin sekali membantu, akan tetapi ia takut kalau ia juga akan diperlakukan hal yang sama oleh Sinta. "Cukup Sinta, kamu gila ya?" teriak Raya dengan suara ketakutan dan gemetar. Ya, aku gila," jawab Sinta dengan serangan seram. Sinta tiba-tiba melesat mendekat dengan langkah aneh dan kasar. Ia mencengkram leher Melati dengan kuat, sehingga membuat Melati susah bernafas dan ketakutan. Sin, lepasin," ucap Melati tersendat-sendat dengan kedua tangan yang berusaha melepaskan cengkraman tangan Sinta. Akan tetapi Sinta hanya tersenyum puas. Lalu Sinta mendekatkan wajahnya ke dahi Melati. Ia pun menjilati darah yang keluar dari dahi Melati dengan kasar dan liar. Raya yang syok dengan apa yang ia lihat pun seketika mual dan gemetar. Tubuhnya berkeringat dan langsung berlari ketakutan. Sementara Santi masih terdiam kaku, matanya membelalak lebar. Ia tak menyangka kembarannya mampu melakukan hal yang tidak normal. "Darahmu manis," gumam Sinta seraya terus menjilati sisa darah yang tersisa. Seluruh. Sementara itu, lepas. Melati berupaya melepaskan cengkraman tangan Sinta dari lehernya. Namun tenaga Sinta saat itu sangat kuat, sehingga tak mampu Melati tandingi. Dengan memberanikan diri, Santi memukul Sinta dengan balok kayu yang ia dapati di sekitar tempat ia tersungkur. Ia tak mau jika sang kakak melakukan hal yang aneh dan membahayakan Melati. Karena dipukul dengan keras, Sinta pun tersungkur dan tak sadarkan diri. Melati yang sudah terbebas dari cengkraman tangan Sinta pun terbatuk-batuk dan menepuk-nepuk dadanya. "Kamu gak apa-apa, Mel?" tanya Santi dengan wajah cemas dan berupaya menolong Melati. "Sinta gila!" teriak Melati dengan isakan. Ia takut akan tetapi ia juga kesal sehingga kata-kata itulah yang keluar pertama kali dari mulutnya. Sementara itu Raya yang sebelumnya berlari pergi ternyata kembali ke sekolah dan menceritakan kejadian yang ada kepada salah satu wali kelas yang bernama Pak Safno. Ia pun kembali ke lokasi ditemani oleh Pak Safno untuk melerai perkelahian tersebut. "Di mana Raya?" tanya Pak Safno. "Di kebun sana loh Pak," ucap Raya seraya terus menuntun arah kepada Pak Safno. Sesampainya di lokasi, Pak Safno dan Raya mendapati Sinta yang sudah pingsan, sementara Santi yang tengah membantu Melati untuk berdiri. "Itu mereka Pak," teriak Raya seraya menunjuk ke arah Melati. Pak Safno pun bergegas menghampiri murid-muridnya itu. "Raya, kamu bantu Santi buat memapah Melati. Sementara Bapak akan bawa Sinta," titah Pak Safno. Di sisi lain, tok 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 tok. "Bu, Uti!" teriak Santi dari luar, seraya mengetuk-ngetuk pintu rumah dengan tidak sabar. "Iya, tunggu!" teriak Bu Sukma seraya berjalan ke arah pintu utama. "Bu, cepat Bu!" teriak Santi tak sabar. "Tumben ini anak gak sabar banget," keluh Bu Sukma. "Ada apa toh rame-rame?" tanya Mbak Uti yang baru keluar dari kamar. Ceklek, krek.
engsel pintu terbuka dengan lebar. Alangkah terkejutnya saat Bu Sukma melihat Sinta tengah dipapah oleh wali kelas dengan kondisi tak sadarkan diri. "Ya ampun Sinta, kenapa anak saya Pak?" tanya Bu Sukma panik, lalu mendekat ke arah Sinta. Dengan nafas yang terengah-engah, Pak Safno pun menjawab, "Panjang ceritanya Bu Sukma, ini tolong Sinta dulu, saya sudah gak kuat." Dengan bantuan Bu Sukma, akhirnya Sinta berhasil direbahkan di kamar kecilnya. Sementara Santi, ia memilih mengurung diri di kamarnya. Ia merasa syok dengan apa yang terjadi karena hal tersebut bukanlah kebiasaan kembarannya. "Ini diminum dulu Pak, maaf sebelumnya kalau anak saya merepotkan," ujar Bu Sukma seraya meletakkan secangkir teh hangat di meja. "Anak itu memang menyusahkan," celetuk Mbak Uti dengan wajah masam. "Tidak apa-apa kok Bu, tapi sepertinya ini hanya kenakalan anak remaja biasa saja. Nanti kita bicarakan sama Melati dan Raya Bu, agar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi," usul Pak Safno. "Baik Pak, nanti jika Sinta sudah sadar, saya juga akan tanyakan pelan-pelan. Siapa tahu dia mau cerita," ujar Bu Sukma. "Kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Masih ada hal yang harus saya urus Bu, saya pamit," ucap Pak Safno berpamitan. Setelah kepergian Pak Safno, Bu Sukma pun pergi ke kamar Sinta untuk mengecek kondisi anaknya itu. Krek, engsel pintu kamar terbuka. Bu Sukma masih mendapati Sinta tak sadarkan diri. Namun ada yang aneh di wajah anaknya itu. Sukma pun mulai mendekat untuk memastikan. "Darah," gumam Bu Sukma seraya menyentuh ujung bibir anaknya. Akan tetapi noda darah tersebut bukanlah dari luka. Merasa ada yang aneh, Bu Sukma pun bergegas ke kamar Santi. "Tok tok, Santi, ini ibu. Tolong buka pintunya nak," pinta Bu Sukma di tengah pintu. Santi yang masih syok pun hanya terisak dan duduk memeluk lututnya di ujung ranjang. "Bu, aku takut," ucap Santi tanpa membuka pintu kamar. Bu Sukma yang mendengar ucapan anaknya pun mencoba membuka pintu kamar. Rupanya pintu kamar tersebut tidak dikunci. Ia pun mendekati Santi dengan halus tangannya membelai ujung kepala anaknya itu. "Santi, bisa ibu ngobrol sebentar sama kamu, Duk?" tanya Bu Sukma dengan nada halus. Santi pun mengangkat kepalanya, mengangguk pelan, dan menatap sendu ke arah ibunya. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Sinta sampai pingsan begitu?" tanya Bu Sukma. "Bu, tadi pas jalan pulang, tiba-tiba Kak Sinta marah-marah sama Melati. Aku gak tahu pasti kenapa Kak Sinta marah. Kak Sinta mukul Melati pakai batu Bu, terus kena dahinya," ucap Santi menceritakan dengan suara tersendat-sendat. "Duh Gusti, apa benar itu Santi?" tanya Mbah Uti yang rupanya sudah berada di ambang pintu kamar. "Benar Uti, bahkan Kak Sinta kayak orang kesurupan. Dia mencekek Melati, terus menjilat-jilat darah yang keluar dari dahinya Melati. Aku takut Bu, Kak Sinta kayak setan," ungkap Santi dengan polos. "Kok bisa Sinta seperti itu ya?" gumam Bu Sukma merasa heran dan terkejut. "Sinta pasti kesurupan itu Sukma," ucap Mbak Uti memecahkan lamunan Bu Sukma. "Apakah iya Bu?" tanya Bu Sukma dengan wajah bingung. "Kita harus panggil Ki Wongso, cuman dia yang tahu Sinta kenapa," usul Mbak Uti seraya berlalu pergi. Sementara Bu Sukma masih terdiam terpaku memikirkan Sinta. "Bu, ingat gak waktu tadi pagi aku bilang Kak Sinta makan daging mentah?" tanya Santi kepada Bu Sukma. "Iya, tapi itu kamu cuman mimpi Santi," jawab Bu Sukma. "Tapi Bu, aku ngerasa itu nyata kok Bu," ujar Santi dengan sangat percaya. Tak mau ambil pusing, Bu Sukma pun pergi meninggalkan Santi begitu saja. Di ruang keluarga, Bu Sukma menghampiri Mbah Uti yang tengah terduduk melamun. "Bu, sudah jangan terlalu memikirkan Sinta," ujar Bu Sukma seraya duduk berhadapan. "Anakmu berperilaku aneh,
Tapi kamu masih bisa santai ya Sukma. Nanti Surya pulang, kita bahas ini, jawab Mbak Uti dengan nada tegas. Aku bukannya santai, Bu. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi kan? Kita tunggu Sinta sadar dulu, ujar Bu Sukma. Dari awal Sinta memang sudah sangat berbeda. Anak itu membawa malapetaka di keluarga kita, umpat Mbak Uti dengan nada kesal dan nafas yang tak beraturan. Tapi Bu, pokoknya kita harus panggil Ki Wongso sekarang juga Sukma, celetuk Mbak Uti memotong ucapan Bu Sukma. Bu Sukma pun hanya mengangguk pasrah, menuruti kemauan mertuanya itu. Dengan perasaan campur aduk, Bu Sukma menghubungi suaminya untuk pulang dan membahas persoalan Sinta lebih serius lagi. Selang 1 jam lamanya, Pak Surya pun pulang dari bengkelnya dengan raut wajah yang penuh dengan tanda tanya. Ada apa? Tumben kamu suruh aku pulang cepet-cepet, tanya Pak Surya seraya mendekati Bu Sukma. Ayo Pak, kita ngobrol di kamar, jawab Bu Sukma seraya menarik pelan tangan suaminya itu. Ceklek. Sesampainya di kamar, Bu Sukma langsung mengunci rapat-rapat pintu kamarnya dan mengajak Pak Surya untuk duduk berdiskusi. Sinta berbuat hal aneh Pak, jawab Bu Sukma dengan wajah tertunduk lesu. Aneh? Aneh bagaimana? Dia anak yang baik, ceria. Sejauh ini tidak ada hal-hal yang aneh, jawab Pak Surya dengan enteng. Bu Sukma pun menceritakan kejadian yang diceritakan oleh Santi dengan gamblang. Ibu maksa kita buat panggil Ki Wongso, ucap Bu Sukma dengan was-was. Mendengar penuturan sang istri, Pak Surya pun mulai merasa gelisah dengan tingkah laku Sinta yang tidak normal itu. Begini saja Bu, kita tetap panggil Ki Wongso, biarkan Sinta diobati Ki Wongso. Siapa tahu dia normal kembali seperti sedia kala, usul Pak Surya. Hari sudah malam. Malam itu terasa sangat tegang. Sinta yang baru sadar dari pingsannya pun menghampiri semua anggota keluarga yang telah berkumpul di ruang keluarga. Kok diam-diaman semua? Ada apa sih? Tanya Sinta yang merasa heran dengan keluarganya. Kita lagi nunggu tamu, ujar Mbah Uti memecah keheningan. Tamu? Siapa Bu? Tanya Sinta kepada Bu Sukma. Nanti kamu juga tahu sendiri. Sudah, diam aja di sini, ucap Pak Surya. Sementara Bu Sukma dari tadi merasa sangat gelisah. Entah apa yang ia pikirkan. Santi, ada apa? Tanya Sinta bisik-bisik seraya menyentuh pundak Santi yang sedari tadi hanya diam membisu. Shh. Santi mengkode kembarannya itu untuk diam dan tidak banyak bertanya. Aneh, batin Sinta. Tok, tok, tok. Itu dia datang, ujar Mbah Uti dengan sumringah. Pak Surya pun bergegas, membukakan pintu untuk tamu malamnya itu, yang rupanya adalah Ki Wongso, seseorang yang sudah mereka tunggu sedari tadi. Ki. Belum selesai Pak Surya menyapa, Ki Wongso berlalu begitu saja melewati Pak Surya dan mendekati Santi dan Sinta yang tengah duduk berdampingan. Kembar kutukan, ucap Ki Wongso dengan tegas seraya menatap tajam ke arah Sinta dan Santi. Santi yang mendengar ucapan itu pun merasa bingung dan takut. Sementara Sinta justru menatap tajam ke arah Ki Wongso. Bu, panggil Santi dengan wajah gemetar. Maksudnya kembar kutukan apa Ki? Tanya Mbah Uti dengan wajah bingung. Akan tetapi Ki Wongso hanya terdiam dan terus menatap ke arah Sinta dengan tajam. Mereka berdua hanya saling tatap-tatapan, seperti tengah berinteraksi tanpa berbicara. Bawa anakmu yang satunya ke kamar, titah Ki Wongso seraya menunjuk ke arah Santi. Dengan patuh, Bu Sukma membawa Santi ke kamarnya. Bu, Kak Sinta, tanya Santi dengan pertanyaan yang menggantung. Kamu diam saja di kamar sampai semuanya selesai ya Santi. Ibu mohon kali ini kamu dengerin ucapan ibu, titah Bu Sukma seraya mengusap pundak anaknya itu. Dengan perasaan yang takut dan penasaran,
Santi pun hanya pasrah dan mematuhi ucapan ibunya. "Siapa kamu?" tanya Sinta dengan lantang tanpa takut. "Aku tidak akan terkecoh," jawab Ki Wongso dengan tegas. Tiba-tiba Sinta tertawa dengan lantang dan pupil matanya pun berubah menjadi hitam pekat. Ia menyeringai seram ke arah Ki Wongso dengan tatapan yang bengis, seakan-akan tengah bertemu dengan musuh. Di sisi lain, Mbah Uti dan Pak Surya yang melihat kondisi tersebut merasa terkejut mendapati Sinta yang tiba-tiba berubah seperti kesurupan. "Jangan ganggu tugasku. Tugasku hanya mengambil anak ini," ujar Sinta dengan suara yang berubah. "Kamu tidak berhak mengambil anak ini, iblis!" teriak Ki Wongso membuat suasana semakin tegang mencekam. Prang! Dengan sekali kibas, Sinta memecahkan lampu tengah sehingga membuat suasana remang-remang. Tiba-tiba, Sinta merangkak dengan aneh seraya mendekati Ki Wongso dengan kilat. "Wongso, kamu itu hanya manusia sampah. Anak ini sudah dijanjikan dan jangan kau ikut campur atau tuanku akan murka," tegas Sinta dengan wajah bengisnya. "Dasar iblis laknat!" teriak Ki Wongso seraya mencipratkan air yang ia bawa ke tubuh Sinta. Seketika Sinta berteriak melengking dengan seram. Panas! "Kau tunggu, Wongso, ada yang menunggumu!" teriak Sinta dengan amarah seraya menunjuk ke arah Ki Wongso. Akan tetapi, belum ada 5 menit Sinta tiba-tiba tak sadarkan diri. Di sisi lain, Pak Surya dan Mbah Uti hanya berdiam mematung karena terkejut dengan kejadian itu. Rebahkan Sinta di kamarnya, titah Ki Wongso seraya menatap ke arah Pak Surya. Sementara Bu Sukma dari tadi hanya memperhatikan dari kejauhan karena merasa takut. Setelah Sinta sudah berada di kamarnya, Ki Wongso meminta Pak Surya dan Bu Sukma untuk berbicara. "Apa kalian membuat perjanjian?" tanya Ki Wongso dengan tegas. "Perjanjian?" tanya Pak Surya dengan bingung. "Maksudnya bagaimana ini, Ki?" tanya Mbak Uti. "Salah satu dari kalian sudah melakukan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan anak tersebut. Sehingga di waktu yang tepat, salah satu anak kalian harus diambil kembali. Bahkan bisa saja dua-duanya," ujar Ki Wongso menjelaskan. "Apa? Perjanjian dengan iblis?" tanya Mbah Uti yang mengulang ucapan Ki Wongso. "Tapi kami tidak merasa melakukan perjanjian," ujar Pak Surya yang tak terima karena ia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sebenarnya aku yang melakukannya, Ki," ujar Bu Sukma terbata-bata dengan wajah yang menyesal. "Astaga, Sukma, apa yang kamu perbuat?" hardik Pak Surya yang tak menyangka istrinya bersekutu dengan iblis. "Aku lelah, Pak, saat kamu dan ibumu selalu menuntutku agar cepat hamil. Aku tidak berdaya. Semua usaha sudah kulakukan, tapi hasilnya nol," jawab Bu Sukma dengan terisak. "Apa maksudmu, Sukma? Wajar jika saya dan Surya meminta kamu agar cepat hamil. Ibu mana yang tidak ingin meminang cucu, hardik Mbah Uti dengan wajah yang menahan amarah. Sudah, bukan waktunya saling menyalahkan. Lanjutkan ceritanya, Sukma, agar saya bisa membantu urusan kalian," ucap Ki Wongso dengan tegas. "Aku datang ke seberang untuk menemui Ki Gangsa karena aku dengar dia bisa membantu seseorang yang sulit mendapatkan keturunan. Awalnya aku ingin sekali mengajak Mas Surya, tapi aku takut kalau Mas Surya menolak, jadi aku pergi sendiri," ucap Bu Sukma menjelaskan. "Lalu aku melakukan ritual-ritual yang sudah diarahkan. Tetapi aku tidak ingin, Ki, jika Sinta atau Santi harus diambil kembali. Makanya aku tidak melakukan ritual akhir yang seharusnya aku lakukan." Bu Sukma melanjutkan ceritanya dengan isakan yang semakin menjadi-jadi.
Ritual apa itu, Sukma? Tanya Pak Surya dengan suara berat. Ritual akhir yang seharusnya dilakukan di malam 1 Suro kemarin untuk menyerahkan Sinta dengan sukarela, kata Bu Sukma melanjutkan. Jadi kita harus bagaimana? Tanya Pak Surya dengan wajah frustasi. Sementara di kamar, Santi masih meringkuk di tepi ranjang. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di benaknya. Akan tetapi ia sadar sebagai seorang anak, Santi hanya bisa menuruti perintah agar tak keluar dari kamar. Di tengah-tengah lamunannya, Santi terperanjat kaget karena mendengar pintu kamarnya didobrak paksa dari luar. Bruk, bruk, bruk. "Siapa?" teriak Santi dengan suara gemetar. "Buka," ucap seseorang dari ambang pintu. Sinta?" tanya Santi berupaya memastikan. "Iya, aku kembaranmu. Ayo buka, Santi," ujar Sinta dengan suara yang sedikit serak. Dengan sigap Santi pun membuka pintu kamarnya dan mengajak kembarannya untuk masuk ke dalam kamar. "Sinta, kamu gak apa-apa kan?" tanya Santi memastikan. "Aku gak apa-apa," jawab Sinta dengan datar. "Ibu sama bapak ngapain sih undang orang aneh itu?" keluh Santi yang masih belum sadar jika Sinta sudah berbeda. "Santi, kalau aku pergi apa kamu mau ikut denganku?" tanya Sinta dengan tatapan tajam. "Kamu mau pergi kemana, Sin?" tanya Santi seraya mengerutkan alisnya. "Ikut yuk, aku kan kembaranmu," ajak Sinta dengan datar. "Pasti aku ikut kemanapun Kak Sinta pergi. Kita kan saudara, tidak boleh dipisahkan," ujar Santi dengan lantang. Sinta pun hanya tersenyum kaku menatap Santi. Ia pun memeluk erat tubuh kembarannya itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja, dengan kilat, Sinta mencekik leher Santi dengan erat. Kak Sinta," ucap Santi terbata-bata seraya berupaya melepaskan tangan kembarannya itu. "Kamu bilang kan mau ikut aku," ujar Sinta berbisik di telinga Santi. Santi ketakutan, akan tetapi ia terus berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Sinta, walaupun dengan nafas yang tersendat-sendat. Tolong, jangan begini, Kak," ucap Santi tersendat. Sinta tak menghiraukan ucapan Santi. Justru dengan beringas ia mengencangkan cengkramannya. Mendengar kegaduhan di sekitar kamar, Bu Sukma dan Pak Surya pun bergegas mendekati kamar anak-anaknya. "Ya ampun, Sinta, jangan nak, itu adikmu," teriak Pak Surya seraya berlari dan menarik tangan Sinta dari leher Santi. "Sinta!" teriak Bu Sukma yang tak kalah terkejutnya. Dengan terpaksa Bu Sukma memukul kepala Sinta dengan kursi sehingga membuat kepala Sinta berdarah. "Sukma!" pekik Pak Surya yang terkejut melihat tindakan istrinya. Santi berhasil bernafas normal kembali saat tangan Sinta sudah lepas dari lehernya. "Ibu melukaiku," ucap Sinta menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arah ibunya. "Kenapa, Bu? Bukannya aku anak ibu?" tanya Sinta dengan suara berat dan tatapan yang tajam. "Kamu memang anakku, lahir dari rahimku. Tapi hanya kamu yang seharusnya iblis ambil. Maafkan ibu, nak," kata Bu Sukma dengan nada gemetar dan mata yang sudah basah. "Aku? Ibu yakin hanya aku?" teriak Sinta dengan lantang. "Dasar manusia tak tahu diri, manusia munafik, manusia hina," teriak Sinta dengan lantang. Sinta mengerang. Mata yang semula hitam berubah menjadi memerah. Tubuhnya pucat. Dengan secepat kilat, Sinta berupaya menyerang Bu Sukma, akan tetapi diadang oleh Ki Wongso yang sudah tiba-tiba berada di depan tubuh Sinta. "Ambil salah satu titisanmu itu, tetapi jangan kau ambil yang bukan hakmu," ucap Ki Wongso dengan tegas dan lantang.
Jangan ikut campur Wongso. Mereka berdua adalah titisanku, teriak Sinta dengan lantang. Mendengar ucapan tersebut, Bu Sukma merasa takut dan gemetar. Ia menyesal telah bersekutu dengan iblis yang pada akhirnya kedua anaknya harus diambil paksa. Panas, teriak Sinta yang tiba-tiba berteriak dan berguling-guling saat Ki Wongso menyiramkan air suci ke tubuh Sinta. Perang! Kaca jendela kamar mendadak pecah. Keadaan semakin runyam. Lampu tiba-tiba mendadak padam sehingga ruangan menjadi remang-remang. Pak, Santi takut, gumam Santi seraya memeluk Pak Surya. Kita diam saja di sini. Biar semua Ki Wongso yang urus, titah Pak Surya yang dibalas anggukan oleh Santi. Jangan sakiti anakku, Ki, ucap Bu Sukma terbata. Dia sudah bukan lagi anakmu, Sukma. Jiwanya sudah dipengaruhi pemilik aslinya, tegas Ki Wongso seraya menatap tajam. Tapi dia tetap anakku, ujar Bu Sukma dengan isakan dan berlari memeluk tubuh Sinta yang masih berguling kepanasan. Panas, 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 teriak Sinta dengan tubuh yang masih kejang-kejang. Sabar sayang, ibu di sini nak, ujar Bu Sukma yang terus berupaya menenangkan Sinta. Akan tetapi, secara tiba-tiba, Sinta malah menyerang Bu Sukma dengan beringas. Ia mencekik erat leher Bu Sukma sehingga Bu Sukma sulit bernafas. Sinta, stop, dia ibumu nak, teriak Pak Surya. Kak, jangan, itu ibu kita kak, ibu yang melahirkan kita, teriak Santi yang masih berada di samping Pak Surya. Sementara Ki Wongso mulai mencengkeram erat kepala Sinta dan merapalkan mantra-mantra. Sinta mendongak ke atas. Mulutnya menganga mengeluarkan cairan hitam pekat berbau busuk dengan tangan yang masih terus mencengkeram leher Bu Sukma. Surya, cepat bantu istrimu, teriak Ki Wongso. Baik Ki, jawab Pak Surya seraya berlari menuju Sinta dan Sukma. Sementara Santi hanya berdiri seorang diri. Dengan cahaya yang remang-remang, Ki Wongso sekuat tenaga terus merapalkan mantra yang ia kuasai. Panas, panas, teriak Sinta melengking. Di sela-sela lantunan mantra yang keluar dari mulut Ki Wongso, tubuh Santi mendadak ikut merasakan apa yang Sinta rasakan. Nafasnya kini tersendat. Lehernya merasakan panas yang luar biasa dan Santi mengeluarkan cairan pekat hitam yang berbau busuk sama seperti Sinta. Santi, teriak Pak Surya. Pak, leher Santi sakit, ujar Santi terbata seraya menyentuh lehernya sendiri dan tersungkur ke lantai. Mati semua, kita akan mati, teriak Sinta dengan erangan yang kuat. Sementara di sisi lain, Mbah Uti hanya meringkuk di pojok ruangan untuk melindungi diri dan enggan mendekat ke arah mereka karena takut. Jangan mimpi kamu, teriak Ki Wongso seraya makin mencengkram erat kepala Sinta. Tiba-tiba Sinta dan Santi berteriak secara bersamaan. Kilat petir seperti menyambut teriakan anak kembar tersebut. Suasana semakin mencekam kala hujan tiba-tiba mengguyur dengan deras. Malam yang panjang dan penuh perjuangan antara Ki Wongso dan juga iblis yang ingin menguasai titisannya. Sinta dan Santi tak sadarkan diri secara bersamaan. Seketika suasana pun menjadi hening. Ki, panggil Bu Sukma menggantungkan panggilannya. Anak ini tidak bisa diselamatkan. Semua sudah ada resikonya. Apa yang kau minta dengan iblis hari ini mereka ambil, ucap Ki Wongso dengan hembusan nafas yang berat. Maksud Ki Wongso? Tanya Pak Surya dengan bingung. Kalian cek sendiri anak kembar kalian, ujar Ki Wongso. Mendengar penuturan Ki Wongso, Bu Sukma dan Pak Surya bergegas mengecek kondisi Sinta dan Santi yang saat itu sudah tak bernyawa. Anakku, teriak Bu Sukma meraung seraya memeluk tubuh Sinta.
sementara Pak Surya memeluk erat tubuh Santi. Sepasang suami istri meraung menangisi nasib yang baru saja kehilangan kedua anaknya. Malam yang tragis, malam yang penuh perjuangan. Setelah kejadian itu, Bu Sukma menjadi gila dan terus memanggil-manggil kedua anaknya yang sudah tiada. Sementara Mbah Uti dan Pak Surya kembali menjalani kehidupannya dengan merawat Bu Sukma yang sudah tidak waras. "Anak-anakku, kalian tunggu ibu ya," ucap Bu Sukma dengan isakan seraya memeluk erat boneka kesayangan Sinta dan juga Santi. Dengan wajah tersenyum, Bu Sukma menaiki kursi dan menggantungkan lehernya di tali tambang yang sudah ia siapkan sendiri. Seketika, tubuh Bu Sukma pun menggelinjang hebat. Matanya membelalak, mulutnya menganga, nafasnya mulai tersendat-sendat, dan pada akhirnya Bu Sukma meninggal dengan tubuh yang bergelantung. Semenjak meninggalnya Bu Sukma, Pak Surya dan Mbak Uti pun memilih untuk menjual rumah yang penuh tragedi itu dan pindah keluar kota. Akan tetapi kehidupan mereka sampai saat ini terus dihantui perasaan bersalah seumur hidup. Tamat. Demikianlah kisah dari Lentera Merah. Semoga bisa mengambil hikmah dan tentunya juga terhibur menemani aktivitas teman-teman di sana. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah pengucapan, atau ada intonasi yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan ya. Pamit dulu, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.